kaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Sebab hanya ada kuasa di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang dekat, cintaku keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak untuk kami sembah. Bapa Tuhan, menang ayat kota benteng. Kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya saudara, sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Allah kita. Saudara, biar pada pagi hari ini kita sedikit rock and roll ya kelihatannya ya. Gak apa-apa, biar kita semangat semua, amin. Biar kita yang tadinya letih, lesu, ya sebenarnya kita punya pengharapan yang sangat besar di dalam Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang berkuasa.
Saudara, sebentar kita akan dengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini, buat kasih dan setia yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan seperti rusa Tuhan rindu akan aliran sungai-Mu, demikian hati kami Tuhan pada pagi hari ini rindu dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segala. Dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Katakan seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu. Sebab Kaulah Tuhan hasrat dalam hati kami. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah.
mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini, seminggu lagi Engkau memelihara kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau, dan kami ada sebagaimana kami ada adalah anugerah-Mu semata-mata. Dan bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu, siapapun kami yang bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing melalui media ini, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau yang ingin mengumpulkan kami agar kami diberkati. Engkaulah jawaban atas setiap permasalahan kami, dan Engkau juga penghiburan dalam suatu kehidupan kami. Saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Kami percaya Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, dan hamba-Mu ini mengandalkan sepenuhnya atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja. Turunlah pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena kami percaya Engkau mau datang secara khusus kepada kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Setelah 1 minggu Tuhan peliharakan kita, dan hari ini kita bersama-sama bisa kembali beribadah, mengucap syukur, dan saatnya kita bersama-sama menikmati firman Tuhan yang merupakan kekuatan penolong dan penuntun hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tetap pakai masker ya. Walaupun beberapa di antara kita sudah divaksin, saya juga sudah, tapi kita tetap pakai masker. Jadikan itu suatu kebiasaan untuk kesehatan kita, dan juga masih tetap jaga jarak lah, jangan terlalu banyak berkerumun-kerumun. Tentunya agar saudara kita semua lebih sehat, dan berharap sesudah ini kita bisa mulai kembali pulih lagi, kita bisa mulai beraktivitas normal lagi, kita susun lagi rencana schedule, dan Tuhan bersama dengan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah yang besar itu, Allah yang berkuasa itu, Allah yang mengasihi kita itu, Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa karena kasihnya kepada kita. Dia juga Allah yang memberikan kita keleluasaan, memberikan kita kebebasan, memberikan kita berpikir, nalar, bahkan menentukan. Kenapa begitu? Itulah kasih ya, supaya jangan semuanya didikte nanti jadi robot gitu ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenung yang intinya adalah bahwa masa depan ada di tangan kita bersama dengan Allah. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 mulai. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain, beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah baca, dan ternyata benarlah
Allah itu dia memberikan pilihan, yaitu ada kehidupan, keberuntungan, atau sebaliknya kematian, kegagalan. Itulah hidup, bahwa hidup memang pasti ada timbal balik, ada untung, ada rugi, ada sukses, ada gagal, ada kehidupan, ada kematian. Dan itu semua merupakan pilihan dan resiko dari apa yang kita pilih, yang kita ambil. Begitu bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, kita mau baca 1-2 ayat tentang siapa Allah itu. Allah yang dahsyat, yang besar itu. Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 dan 25, demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita baca tadi siapakah Allah itu? Wih, itu ternyata Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara kehidupan, bahkan Allah yang memelihara kehidupan kita. Dan Dia juga bukan cuman Allah yang kayak tinggal di kuil-kuil ya kecil gitu ya, atau Allah yang kadang-kadang kayaknya mesti butuh kita, mesti butuh bantuan. Tidak, sebenarnya tidak. Dia Allah yang maha besar, tidak terbatas, dan Dia segala-galanya di atas Allah. Dan itulah Allah yang kita baca tadi, Allah yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita pilihan. Padahal kalau Dia mau tentukan nasib, takdir, bisa, ya, sudah ditentukan. Tetapi sekali lagi, karena Allah yang maha besar itu mengasihi kita, Dia memberikan kita pilihan. Tentunya waktu memberikan pilihan itu pun Dia memberikan arahan supaya kita jangan sampai salah pilih. Kalau ternyata salah pilih, lah itu tanggung sendiri tentunya. Nah, seperti itu. Dikatakan bahwa itu adalah pilihan. Kalau engkau salah pilih, engkau akan binasa. Binasa tentunya tidak saja kita artikan mati secara tubuh total gitu. Tentu binasa dalam arti yang luas. Bisa saja kita mati dalam kreativitas kita karena kita salah pilih. Bisa juga kita mati dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa tuh, aku masih hidup tapi terasa sudah mati. Seperti itu bisa. Atau binasa dalam kewirausahaan kita, ini gagal, itu gagal, ini salah, itu salah. Begitu juga bisa. Atau kegagalan ketika kita salah memilih teman hidup juga bisa juga. Nah, itu sebabnya kita diberikan kesempatan untuk memilih dan jangan salah pilih. Oke? Nah, kita akan lihat beberapa contoh di dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini. Contoh beberapa yang sebenarnya dia posisinya udah baik, lalu tiba-tiba salah pilih. Ya, kita semua akan ambil dari sini. Kita tidak ngarang-ngarang gitu, berandai-andai. Jadi memang apa yang tertulis itulah bunyinya. Ya, mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 15 mulai ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian
anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita baca barusan adalah sepenggal kisah. Ada keluarga sudah makmur, ya, udah mapan, sukacita, damai sejahtera. Lalu dia mempunyai 2 orang anak. Kita sebut saja si sulung dan si bungsu, karena cuma 2. Tentunya si bapak ini sangat sayang kepada 2 anaknya, ya, bahwa anaknya pun juga anak baik-baik, ya, dua-duanya membantu, rajin. Nah, apa yang terjadi kemudian, tiba-tiba si bungsu ini datang kepada ayahnya bilang, "Ayah, berikan bagianku dari harta yang kita miliki ini." Tentunya si ayah sudah berusaha bertanya, barangkali ya, cuma tidak tertulis, "Untuk apa, Nak? Apakah engkau ingin berniaga? Apa yang ingin kau kerjakan? Aku ayahmu, aku akan membantumu. Apa yang engkau merasa sulit, aku siap." Seperti itu mungkin ya. Atau apakah engkau punya planning tertentu sehingga kau tiba-tiba ingin meminta bagianmu? Betul, kau punya bagian karena engkau adalah anak. Tetapi si anak itu tidak banyak cerita, lalu dia minta bagiannya, dan kita baca tadi, lalu dia menjual hartanya itu untuk pergi ke tempat yang jauh, dikatakan seperti itu, bukan? Nah, itulah pilihan, ya. Tentunya si bapak itu tidak bisa lagi melarang, karena itu merupakan pilihan, keputusannya, gitu ya. Dia menjual lalu pergi ke tempat yang jauh, dikatakan begitu. Apa yang dilakukannya di tempat yang jauh tentu sudah di luar jangkauan si bapak. Tentu sudah di luar kemampuan untuk menasehati, untuk memberitahukan. Dia begitu bebas melakukan apapun yang dia mau. Tetapi apa yang terjadi kita baca tadi, ya, saya singkatkan saja. Setelah dia berfoya-foya, dia habiskan, mungkin dia berusaha berniaga, gagal lagi, dan seterusnya. Akhirnya habis semuanya. Dan kita tahu dari bacaan tadi, ketika di negeri itu ada kelaparan, dia tidak siap, lalu dia menjadi melarat. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, dia bekerja sebagai ngangon binatang peliharaan gitu. Dan yang lebih parah lagi, untuk makan pun susah. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang awalnya itu begitu nikmat, sukacita, ya, begitu nyaman, dekat dengan bapaknya, ada kakaknya juga si sulung, makan tinggal makan, dikatakan bahkan ada karyawan bapaknya yang juga ikut bersama-sama makan di situ. Ya, bayangkan sekarang posisinya dia itu sudah berbeda. Dia adalah seorang buruh yang paling rendah, bahkan untuk makan pun dia menjadi susah. Itulah pilihan. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi, bahwa ketika Allah memberikan kita pilihan, bukan karena dia benci sama kita, justru dia ingin kita benar-benar memilih dengan sadar, benar-benar memilih dengan hikmat, memilih dengan hati, dirasa-rasa. Jangan sampai kita salah pilih, ya, sebab dikatakan ketika engkau salah pilih maka engkau akan binasa. Ya, artinya binasa itu saya sudah uraikan tadi, ya, bukan cuma binasa mati secara tubuh, mati total. Artinya cita-citamu
binasa, ya. Apalagi keinginan-keinginan, atau mungkin kalau dulu begitu ceria, begitu gembira, punya pengharapan, habis sudah kandas semua. Bahkan mungkin kesehatan juga bisa jadi terganggu, hubungan juga binasa, bisnis pun juga begitu ketika salah pilih. Jadi begitu pentingnya. Dan hidup ini memang pilihan. Jadi seperti saya katakan tadi, sebenarnya Allah mengasihi kita dan Dia ingin kita bekerja, dan Dia tetap mengawasi kita sampai kita berhasil. Dan kita katakan masa depan ada di tangan kita, karena Tuhan memberikan kita pilihan. Bapak Ibu saudara-saudara, sesudah kita semua divaksin, kita berharap tentunya ya, kita berharap tentunya semua akan berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Mulailah susun kembali, mulailah rescheduling, mulailah berbenah-benah lagi. Siapapun kita. Saya dengar sekolah pun sudah mulai tatap muka, mungkin untuk yang di perguruan tinggi kali ya. Dan saya berharap selanjutnya akan lebih baik. Siapapun kita, apakah kita seorang pengusaha, kita juga mulai menyusun kembali. Apakah kita seorang pekerja, ya seorang karyawan, ataukah mungkin kita hanya seorang ibu rumah tangga pun, tentunya juga kita sudah bisa melakukan yang biasa kita rutin lakukan. Lakukanlah dengan sukacita, karena Allah bersama dengan kita. Tetapi sekali lagi, jangan sampai salah pilih, karena sayang toh hidup yang cuman sebentar. Kalau sampai kita salah pilih, berarti kita gagal, mati total. Banyak contoh-contoh lain, bukan cuma si bungsu saja yang tadi salah pilih ya. Ada di sini tertulis juga, saya catat, ada kisah tentang keluarga Naomi. Ya, nggak usah kita baca ya. Ada dua orang mantunya, Ruth dan Orpa. Nah, mantunya ini suaminya dua-duanya meninggal. Dia bersama mertuanya. Nah, si Naomi bilang, Orpa, kau masih muda, baliklah kepada keluargamu, di sana nanti kau bisa memulai lagi. Begitu barangkali ya, cuman tidak dikisahkan, secara singkatnya kayak gitu. Lalu si Orpa itu dia balik ya. Berbeda dengan Ruth. Ruth bilang, bangsamu adalah bangsaku, keluargamu keluargaku, aku akan terus tetap bersama dengan engkau. Dan si Ruth ini dia berhasil ya, walaupun saat itu dia nggak bisa bayangin itu apa yang akan dia hadapi, tapi dia percaya dia bersama dengan mertuanya itu si Naomi, tapi dia juga bersama dengan Tuhan Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia yang akan memelihara. Berbeda dengan Orpa. Orpa dia kembali lagi ya. Itu kayaknya mau menggambarkan kepada kita, kalau sudah hidup lalu dia kembali lagi kepada sifat-sifatnya yang lama, kembali lagi kepada habitatnya lagi, dan itu salah pilih. Ya, ada lagi kisah lain ya, nggak usah kita bacalah ya, supaya menghemat waktu. Dan juga tentunya kita sudah tahu juga kan kisahnya ya, bagaimana Abraham punya keponakan itu namanya Lot ya, Lot bukan. Nah, ketika disuruh memilih ya, dua-duanya sudah diberkati ini. Abraham yang bijaksana ini bilang sama Lot yang lebih muda, kita bersaudara, kau pilih ya, kalau engkau ke timur, aku ke barat, supaya kambing domba dan ternak kita tidak bercampur-campur lalu berebutan rumput gitu ya. Nah, kalau kau ke timur, aku ke barat, kalau kau ke utara, aku ke selatan. Nah, aku memberikan pilihan kepadamu. Mestinya kan enggak kan, aku lebih tua nih,
oh aku dong yang tentukan, kau sisanya. Seperti begitu. Tidak, Abraham ini seorang yang bijaksana, dia berhati lembut, dia berikan pilihan. Lalu si Lot ini, ya, firman Tuhan menceritakan, ya, dia ke bukit, dia pandang, dia keliling begitu ya. Wah, di sana daerah lembah gitu ya. Terus di situ rumputnya hijau, nanti ternak-ternakku makannya puas, air juga banyak. Sedangkan di sono gersang, kering gitu ya, batu-batu. Udah itu berikanlah buat kakakku si Abraham. Lalu dia bilang, aku yang sana saja, ya, lembah yang bagus itu, yaitu di Sodom dan Gomora. Tapi ternyata firman Tuhan berkisah, dia salah pilih, ya, dia salah pilih. Pada akhirnya juga itu dibakar habis karena dosa, dan seterusnya. Itu juga salah pilih. Sedangkan si Abraham, walaupun dia di tanah yang tandus, yang kering, tapi Tuhan Allah bisa merubah itu jadi tempat yang subur, menjadi tempat yang bermata air, menjadi tempat yang berumput hijau. Artinya Allah mencukupi, karena dia Allah yang tadi kita baca itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan segala sesuatu. Apakah ada yang sukar bagi Allah? Tidak ada. Demikian juga hidup kita. Kalau seandainya kita merasa tidak mungkin, sudah setahun ini hancur, habis, tidak ada harapan. Kalau kita berpikir sudah tidak mungkin, kita berpikir lagi tidak bisa, saya mau katakan dari tempat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehancur apapun hatimu, Dia bisa membentuk menjadi hati yang baru. Sehancur apapun masa depanmu, Dia bisa ciptakan menjadi masa depan yang baru. Sehancur apapun hidupmu, kalau engkau masih ada sampai hari ini, ingat baik-baik bahwa Tuhan masih mengasihimu. Dia masih punya banyak rencana sama engkau. Yakinkan, percaya, ketika kita diberikan kesempatan memilih, pilihlah, pilih yang baik, jangan sampai salah. Tuhan sudah kasih tahu jalannya. Yang terakhir kita akan baca di dalam ayat yang ke-20, Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya walaupun disuruh memilih, tapi karena Tuhan itu Bapak kepada anaknya, tetap aja Dia kasih tahu, jangan salah pilih. Engkau lebih baik berpaut, mengasihi Allah, mendengarkan suara Allah, dan berpaut terus pada Allah. Maka dengan demikian engkau akan berhasil. Dengan demikian umurmu jadi panjang, dipanjangkan, artinya menikmati keberhasilan itu. Sebab memang Allah itu sudah berjanji dengan sumpah bahkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, sampai turun temurun sampai kepada Yesus Kristus, sampai kepada kita yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, memperoleh janji berkat itu, yaitu pertama kita mengasihi Allah. Bukan sekedar beragama loh Bapak Ibu Saudara, ya, bukan sekedar beragama, tetapi betul-betul mengerti, mengasihi kepada Allah.
Itu yang diinginkan oleh Tuhan, mendengarkan suaranya, mendengarkan firman, mendengarkan suaranya, bukan mendengarkan, tapi maksudnya melakukan, mendengar, melakukan, mempercayai sampai ke dasar hati, bukan cuman kulitnya doang, bukan cuman kemasannya doang gitu ya. Wih, waduh, kalau hari Minggu gitu ya, udah kayak nabi ya, hari Senin, Selasa, Rabu kita nggak tahu lagi. Bukan cuman sekedar itu, tapi betul-betul mendengar suaranya, melakukan kehendaknya. Dan dikatakan apa lagi? Berpaut, artinya tetap dalam keadaan apapun, baik itu waktu senang, baik itu waktu susah, tetap kita mempercayai bahwa Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap berpaut kepada Dia. Tetaplah semangat, tetaplah sukacita. Tentukan pilihanmu bersama dengan Tuhan, dan engkau akan sukses, dan Tuhan akan memberkati kita. Jadilah kuat, jangan cepat putus asa. Maaf ya, jangan cengeng ya, karena kita kuat bukan karena kita, Allah memberikan kita kekuatan. Oke, tetap semangat. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini dengan kasih, dengan sukacita Engkau menyampaikan isi hatimu kepada kami, siapapun kami yang saat ini bersama-sama beribadah melalui media ini, media online. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan semangat yang baru, kami melihat kasih-Mu, kami melihat anugerah-Mu, kami melihat bahwa Engkau sendiri ingin supaya kami sukses, bahwa Engkau sendiri ingin supaya kami tetap hidup, bahkan panjang usia kami, serta kami bisa menikmati segala berkat yang Engkau berikan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepada setiap kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah dalam media ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, apapun yang mereka kerjakan dalam kesehari-harian kami Tuhan, dalam seminggu ini Engkau memberkati. Mereka yang berdagang, berniaga, Engkau berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Ketika mereka ada di dalam perjalanan, Engkau lindungi Tuhan. Engkau jagai dalam pergaulan mereka. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan kami percayakan kepadamu, dan Engkau yang akan mencukupi. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anak, mantu sampai cucu-cucu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini untuk beribadah dan mengucap syukur kepadamu. Dan sekarang Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Biar kiranya kami bisa melihat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
Meskipun di dunia ini ku beroleh